Wa idza fatat la yumkinu qada'uha. Awqat, huququl awqat, hak-hak waktu. Karena ini disebut talazumnya. Maksud nang awqat di situ musibah, nikmat, taat dan maksiat. Itu awqat. Karena waktu kita itu dalam 24 jam sehari semalaman ada lepas dari salah satu dari 4 macamnya. Lalu haliyah di situlah kaidahnya haliyah, majlisnya berusaha haliyah. Nah lalu ada hak setiap salah satu dari 4 macam tadi. Dapat nikmat syukur, musibah sabar, taat ingat bahwa itu nikmat Allah. Dapat maksiat taubat. Apabila kita kada kau melakukan hak-hak nak 4 macam itu, seperti dapat musibah kada kau bersabar, itu kada kau diqadha di kemudian hari. Kenapa? Karena di kemudian hari ada pulang waktu nang menumpuk kerjaan yang datang lawan kita. Nih anggap lewat 35 dapat nikmat, oh syukur. Kenapa kada syukur? Ingat di nikmat detik ke 37. Aku nak bersyukur nikmat 35 tidak tahu. Karena di detik ke 37 itu ada pulang salah satu 4 macam yang datang dari itu. Pak musibah lah, taat kah, maksiat kah? Kita tersibukkan diri kita dengan hanya yang datang tadi, tersibukkan tanpa kita kada kawa mengqadha waktu-waktu nang sebelum-sebelumnya kita tinggalkan itu. Nah, lalu mafata min umri, apa yang kehilangan dari umur engkau itu kada ada gantiannya, aila audah wala rujuklah, kada kau diberi lagi. Fa idza khallaitahu min amali shalih alladhi huwa wazifatu dzalikal waqti fataka min as-sa'adah bi qadarihi wa la yumkinu tadarukuhu. Apabila engkau itu nih mengkosongkan akan itu nang min umri waktu tadi, minal amal dari beramal soleh. Ini di jam 10 kita kosong dari beramal soleh. Nang mana amal soleh itu kerutinan itu waktu seperti nikmat sabar, syukur. Nah ketinggalan. Nah itu tuh keluputan sudah keberuntungan kadar di waktu itu. Nah, di jam 10 itu anggap nih abas dapat nikmat syukur lah mas. Abang syukur wajib lah mas. Nah ketika ikam kada mau mensyukuri tadi biasanya keluputan itu kada boleh diberi lagi. Berarti keluputan daripada fadilat syukur tadi. Keluputan di situ. Nah kada mungkin kita tahu mengqadhanya. Wa ma hasala laka minhu la qimata lah. Nah, adapun ibadah yang sudah hasil bagi engkau daripada waktu tersebut. Di jam 10 tadi dapat nikmat kawa kita bersyukur. Nah, nang kawa kita syukur itu hasil karanya. Hasil waktu. Itu la qimata lah, kada ada nilainya, kada nilai jualnya. Satu-satunya aila yumkinu an yuqawwima bi syai'in li 'azami qadri li annaka tatawassalu bih. Kada mungkin dapat dinilai nang hasil jam 10 tadi itu syukur tadi kada kawa dinilai dengan sesuatu apapun, karena besar kadarnya syukur tadi, karena engkau bisa sampai kepada Allah Ta'ala dengan itu syukur. Kada dinilai. Karena sesuatu yang menyampaikan kita kepada Allah itu harganya itu luar biasa, kada ada nilainya. Ya kada ada nilainya lawan kada bernilai lain. Kalau kada bernilai itu sudah payah. Wa idza ishtaghalta bihamdillahi ta'ala fi ila mulkin kabir fil akhirah wa syarafin 'azim katsir syarafin katsir azim katsirun la yafna. Nah apabila engkau istaghalta bersibuk dengan hak Allah fi pada itu waktu ini, kemana ila mulkin kabir, kepada seorang raja yang besar di akhirat yaitu Allah. Nah kita sibuk nih menuntaikan hak Allah, dapat maksiat taubat, dapat nikmat syukur, itu hak kita terhadap Allah Ta'ala. Wa syarafin azim, dan kemuliaan yang besar itu kasirun la yafna, banyak benar yang kada akan habis. Hak-haknya adalah kadang-kadang
ولذا عظمت مراعاة السلف الصالح رضي الله عنهم لأنفاسهم ولحظاتهم وبادروا إلى اغتنام ساعاتهم وأوقاتهم ولم يضيعوا أعمارهم في البطالة والتقصير. Nah jadi kan tahu sendiri waktu itu apabila hak waktu tadi kelewatan kada boleh dikodok. Nah apa yang kita hasilkan itu kada ada nilainya. Nah oleh karena tahu sudah demikian, orang salafus saleh itu menganggap itu waktu yang luar biasa. Makanya waktu saking berharga itu kan ujar Abu Yazid Sajiri kan, auqatuna kulluhu lailatul qadar. Semua waktu kami itu lailatul qadar berharga bersaat, karena di detik satu ada nikmat, tuntutannya syukur. Di detik dua ada taat, tuntutannya ingat pertolongan taat itu pertolongan Allah. Di detik tiga kita dapat musibah, tuntutannya sobat. Detik keempat kita dapat maksiat, tuntutannya tobat. Detik kelima ada lagi, keenam terus menerus kayak itu. Nah, apabila kita di detik sebelumnya kita ketinggalan haknya, ada kalau diulang kita mengqadha lagi. Kenapa? Karena di waktu yang kita akan mengqadha itu ada tuntutan waktu yang baru. Penuh waktunya sibuk. Makanya orang-orang salafus saleh itu menganggap itu nikmat yang besar. Oleh karena ini beratlah, besarlah kehati-hatian orang salafus saleh itu dalam menjaga bagi napas-napas mereka. Walhadhatihim, detik-detik mereka bersegera kepada menyungguhi waktu mereka itu dan tidak menyia-nyiakan umur mereka dalam batalah, kekosongan, wa taksir dan sia-sia. Nah, jadi ampe ngejator lah betul ampe itu batalah tuh sia-sia. Ada gurunya bidaknya hilangan di HP nyala kurang lah. Di Jakarta jangan, nah di tengah di warung Huawei anak kecil lagi kok suruh berikan belum main game. Supaya nih kurang mengaji orang kitab ditanting ini HP ditanting supaya murid-murid tidak milih. Aku pulang kan. Itu waktu batalah. Nah, sayang masa muda kita sayang baik bawa mutalaah kitab. Bawa mutalaah kitab. Walam yaqna'u, jadi orang-orang arif billah itu orang salafus saleh mereka itu menjaga benar waktu mereka itu supaya jangan sia-sia. Walam yaqna'u, mereka itu kadang merasa cukup dengan diri mereka limaulahum dengan Allah Ta'ala illa bil jadi wa tasmir kecuali dengan bersungguh-sungguh. Jaga benar. Wa fil hadis ma min sa'atin ta'ti 'ala 'abdi la yadhkurullah ta'ala fiha illa kan kali hasrah wa nadamah. Tidaklah setiap satu detik daripada seorang hamba itu ia tidak mengingat Allah Ta'ala, melainkan di detik itu ia menambah tirah kerugian, hasrah kerugian, wa nadamah dan penyesalan. Arti zikrullah itu ibadah yang bernilai pahala. Jadi setiap waktu apabila kita lewati waktu itu yang kada bernilai pahala pekerjaan kita akan di hari kiamat menjadi penyesalan. Semakin banyak penyesalan. Wa yuqalu ila 'abda yaumal qiyamah ta'radu 'alaihi sa'atuhu fil yawmi wal lailah fayara khazaina masrufah 24 khazana fayara fi kulli khazana na'iman wa ladzatan jazaa'an lima kana awda'ahu fi tilka al khazana min a'mali shalihat. والتي لم يعمل فيها شيئا يراها فارغة فيتحسر ويندم حيث لا ينفعه الندم. Nanti dalam satu hadis dikatakan ada seorang hamba nanti di hari kiamat didatangkan kepada seorang hamba itu saat tahu balasan waktu-waktunya dalam 24 jam dari didatangkan. Lalu ia lihat di akhirat tadi melihat waktu-waktu itu seperti lemari-lemari yang bersusun 24 buah lemari. Lemari 1, lemari 2 sampai lemari 24. Lemari jam 1, lemari jam 2, lemari jam 3. Lalu ia buka setiap satu lemari, ia menemukan nikmat. Ini makanan ayam panggang. Ini buah-buahan. Ini minuman. Ini macam-macam. Nikmat. Waladzatan dan kelezatan. Kenapa?
ternyata dibuka itu jazaan lima kana awdahu fi tilkal khazanah, karena balasan ia memanfaatkan waktu selama hidup di dunia, lalu Allah letakkan balasan tadi dalam lemari. Karena kita membuka lemari itu daripada amal soleh. Dan adapun orang yang tidak beramal soleh ketika di dunia selama dalam jam-jamnya itu kada beramal, ia buka lemarinya, dia temukan parigatan kosong. Jauh kalau tertudung kawan, berisi ayam berharakah. Tertudung seorang, lemari seorang, habis. Nah, kulkas lah anggap khazanah itu kulkas. Tiba kulkas rumah mancing, saya kepala kucing kejepit. Nah, mancing bu. Diricet nih, benar-benar hibang benar ya. Fayatahassar, nah lemari kulkasnya kosong, lemarinya kosong. Oh, ia merasa duka cita dan menyesal. Kenapa aku di dunia bahari kada mengisi kulkas ini di akhirat? Nah, isinya tuh kayak apa? Dengan amal soleh. Nah, di setiap jam. Nah, penting setiap jam tuh harus ada. Nih, jam 10 ngaji, bulik dengan jam 11 ngapa? Oh, memberi kawan rokok. Kayaknya di jam 12 ngapa? Oh, mau urut dia akan bapak. Lah, bagus lah, bapak lagi terawak masih mau urut akan. Dingin. Itu ada haruslah dilihat kayak kita melihat. Apabila kita jam-jam yang kita lewat itu kada beramal, 3 jam. Kalau ada amal kebaikan, ia buka kayak 3 buah lemari kosong lemarinya, nanya menyesal. Guring ulangnya kayak Pak, berniatkan guring ya Allah, ulang guringnya supaya kawan dapat ilmu, ulang guringnya supaya sehat, kawan-kawan bergawi. Nah, jadi ibadah, jadi tertulis 3 jam, tertulis 3 jam ibadah. Malahan dia semua isi lemari lah. Summa yalqa alaihi ridha wasukun, kemudian ya Allah jumpai atasnya itu dengan yang kerendahan dan tentram. Maaflah. Summa yulqa alaihi, kemudian ia akan menyesal dari dibuka kulkasnya lemarinya di akhirat itu kada ada isi apa-apa. Nah, menyesal sedihnya. Lalu diandak Allah di hatinya ar-ridha, ridha wasukun, tenang. Nah, awal itu sudah. Nah, sudah nasi jadi bubur ya. Salah. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Apapun yang engkau cintai dari sesuatu, tidaklah engkau mencintai sesuatu itu melainkan engkau menjadi budak dari sesuatu tersebut. Jadi budak yang mana? Sayang kan berada usut, lap ma'alak. Nah, jadi budak si Andre tadi. Pas rabah. Liset tak apa ini? Musut ya kan. Dulu aku ingat bener helm. Dulu helm ini ngalih, aku cari nomor helm itu helm itu tuh kira mau 200 kepala sudah ada ikongnya merasa. Lain-lain orangnya. Kalau helmnya aja dulu 160.000 zaman emas. Ya 100.000 emas, 2 gram, ayo kita minta 2 gram. 2 gram emas ini 2 jutaan. Siapa juta kali ini? Kenapa? Oh, pusuk-pusuk dua naik. Kenapa? Lisit kan karena plat kacanya itu bure. Wah, pas saya lagi. Soal gue apa yang pusuknya lah. Dia muntai dalam menggunakan salon-salon di majelis persiapan di rumah situ. Nah, jadi ma'ahbabta syai'an, tidaklah engkau mencintai sesuatu min umuri dunia, dari perkara dunia, illa kunta lahu 'abdan, kecuali itu engkau menjadi budak lahu bagi itu sesuatu tadi, budaknya tadi. Li'anna mahabbata lisyai', karena kecintaannya engkau kepada sesuatu itu apa? Tak tabiyah. Tak tadi inqiyadaka lah,
Setiap engkau mencintai sesuatu, engkau itu akan engkau menuntut, menjunjung, memuliakannya engkau akan sesuatu itu. Nah, mencintai memuliakan engkau. Usut mengusut. Wasyiddatu alaqatika bik, wasyiddata, dan menuntut akan bersangatan bergantungnya hati engkau bih dalam sesuatu tadi. Siang malam fokus mikir akan itu aja. Wa alla yabqa bi badalan wa alla tabqa bi badalan kama qil hubbuka li syai'in wa yusim. Nah, saking cintanya lawan sesuatu itu, hatinya bergantung lawan sesuatu itu, siang lawan malam. Nah, cukup sudah kita jadi budaknya. Nah, wala tabqa, dan bahwa engkau tidak menginginkan dengan itu sesuatu di badalan gantiannya. Kan dihuru bimak kita aja sudah. Akan lagi lagi sinir jenah ini. Ituannya. Ada kan dihuru bila-bila. Nah, padahal barangnya sakit, ya kan? Barangnya sakit. Ada yang jenah barangnya nih. Si ngomong jenah. Barangnya omak jenah apa ya? Aku namanya beliuran gitu. Aku ini yang acep kita. Aku ini dia kada peduli, tergantung hatinya sudah bergantung ke situ. Cinta sudah, kalau cinta sudah melekat kan dia mau jadi tahi kucingnya coklat dia jujur aja kalau jadi kucing dia yang bukan lah. Artinya itu apa? Ada penandu lagi mana tahi kucing mana coklat. Dipadahkan orang kayak ini orangnya kada baik kan? Ada apa tadi sudah. Nah, makanya berkata para ulama, cintanya engkau kepada sesuatu itu miwayusim, membuat engkau itu buta lawan tuli. Sesuatu tadi, ingat lagi lah. Wayusim. Hada makna istibadihi lak. Nah, inilah makna istibadihi lak. Jadi hambanya sesuatu tadi bagi engkau. Nah, fa in ahbabta ghairallah faqad istabadaka dzalikal ghair kainan makana. Apabila engkau mencintai sesuatu yang selain Allah, maka sungguh memperbudak akan engkau oleh selain Allah dari apa aja. Kita mencintai dunia, otak kita, hati kita terkeras menggerakkan dunia. Ya, siang malam berusaha berhemat, makan hanya bersempat dunia. Gering sayang hak lama orang. Takutan habis, disimpan juga cinta dunia Allah. Padahal 5 tahun lagi mati seorang. Baik seorang apa bisa ambil obat dibawa laki, dibawa bini, dia balik ke bini, lah berapa? Jadi mencari itu berbujur niatnya lah. Nah, kebanyakannya langsung disugi itu tasa salah lantaran apa? Niatnya salah. Apabila niatnya ilai bagawi itu hendak menumpuk harta, besugi-sugi supaya nominal rekening kukunya gendut, surat tanah banyak, aset di mana-mana, itu otomatis dia kada mau tuh mengurangi. Kayak apa? Sakira jangan berkurang, tetap barang mengkau tambah. Makan aja kacang dulu. Kayak berkurang nih. Gering bisa enggak? BPJS aja. Lain BPJS dah apa? Ini berkurang baca nanti. Kenapa? Karena niatnya kan hendak berkurang, hendak bertambah. Nah, kalau berusaha mencari niatnya mencari ridha Allah, nak sugih tapi supaya ridha Allah, duit banyak, hendak memakan, menafkahi diri seorang, wajib juga. Dapat pahala wajib keridhaan Allah. Ada bapak hotel, ridha tetap dapat. Gering hendak berobat, ambil. Kenapa? Karena berobat mengobati diri seorang dari itu hukumnya wajib, ya lah, wajib hukumnya dapat pahala wajib. Disitulah keridhaan Allah. Karena bapak berkurang nampatin ridho dapat. Itu aja. Nak berusaha tuh cari niatnya wujud. Mengaji itu juga kayak bodyguard. Apabila mengaji itu hendak minta pakai di tengah masyarakat, minta pakai di tengah masyarakat. Tak ada kali pakai orang puluh tahun memang diambil gitu aja. Pakai gitu. Kalau kita menuntut ilmu untuk mencari keridhaan Allah, menggeser menghilangkan jahil, penting jahil kita hilang. Lah, pada bapak biar dari pakai orang, ternyata jahil seorang hilang, seorang dapat sudah dapat kita ambil jahil. Apabila lihat anak viral, anak masyhur, nak orang kada tahuan supaya tahu misalnya. Nah, timbul kayak orang kada tahu-tahu seorang, lalu pasang pakat ya. Nah, pakat. Doktor Muhammad Abdillah, ngapak di belakangnya itu pangkatnya.
Pasang paltar. Niat hati kehendak supaya diketahui orang. Hendak diketahui orang. Tapi ternyata orang gak tahu. Iya nama pasang paltar. Iya nama bawa murid ke rumah habis lah. Padahal orang dia bisa muda nih biasanya orang gak tahu bila tuh ya. Pada tuan guru gak tahu jadi Jadi anak murid di tambangan diangkut ke sini belajar di sekira menahwakan dia. La haula wala quwwata illa billah. Jangan saya ikut panggil kan pernah murid ke sini belajar tidak pernah. Mana abdi nih? Abdi mana abdi? Turun dah. Pokoknya abdi itu lawas anak mengaji kemari. Jangan sini gede aku nanti akan jangan baik. Lawas nanti pokoknya abdinya. Yang kasih itu sudah mengirim dua kita benar Sabtu. Oh iya. Kayak itu bang, sama manusia ini saya. Biar salahnya berbujurnya. Ditanggapi, saya kong di sini. Nong lain untuk pulang, nong lain untuk rumah kalau tanggapan habis waktu menanggapi itu habis waktu. Sampai harinya pada menggigih juga bisa itu seorang. Nah itulah jadi fa'in ahbabta ghairallah, apabila engkau mencintai selain Allah dunia, maka ista'badaka dzalika ghair, dunia itu memperbudak kita. Jangan terpaling nah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ya Allah menjadikan kalian di muka bumi itu khalifah, pemimpin. Ya kan? Seorang mengatur dunia, jangan berpaling. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Berpaling ini ja'iluka. Mama, ini ja'il apa kepalingan itu? Ya. Jangan sampai apa? Kita ini diperbudak dunia lah. Nah, yang begawi itu juga. Begawi ada tahu saya gawian. Aur itu kan mau ampe, mati nggak ampe aur lah. Nah, salah akan untuk ilmu sama untuk ilmu. Salah akan untuk ilmu. Jangan berhimat gitu lah, yang berhimat sehingga tertinggal dunia. Bujur aja lah, mencari dunia itu wajib juga. Cuma yang wajib itu kayak apa? Yang wajib mencari dunia itu cukup menahan biasanya jangan kelaparan, jangan mati esok hari itu aja. Mau sudah 20 tahun, 30 tahun, 3 turun kali habis itu mencari dunia wajib juga dia. Kan wajib lagi itu. Haram malah. Kenapa? Haramnya itu di mana? Karena mau dari sisi kita sholuf lah. Mau lain cinta lawan dunia. Nah jadi keinginan makan, kalau kita mencintai sesuatu selain Allah, dunia, pasti dunia itu apapun jenisnya ia akan memperbudak kita. Ya. Hati kami nah hendak apa dari urusan dunia, pikirkan dia malam ini ingat-ingat nah hendakmu karena apa? Oh hendakmu karena 16 promek. Nah dia promek. Soalnya dia mau promak. Promak bertulisannya. Nah, hati anda kasih itu hati mau hati kan itu siang guring bangun guring promek terus dipikirkan. Nah kayak itu. Nah tetapi padahal wahwa itu Allah la yuhibbu an takuna li ghairi 'abdan. Allah kehendak ikam tuh jadi hamba kepada selain dirinya. Dan aku aja Tuhan jadi hamba kok, maka sesuatu apapun yang kau inginkan ku beri itu ada di dunia itu. Nanti jadi Tuhan kata. Kita benar salah kenapa susah-susah sakit-sakit kepala kitanya yang mengejar dunia. Cara kita mengejar yang berisian dunia yaitu Allahnya Allah. Nyaman hidup kita lah diaturkan Allah Taala. Aila yarda bidzalika. Allah kada suka atila yuhibbu la yarda. Kada ridha seorang hamba itu kalau jatuh cinta kepada selain Allah. Nah, jadi budak jadi budak selain Allah. Wa fil hadis dalam satu hadis ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham wa zawjah wal khamisah
ta'isa wan takasa. Celaka gitu ya, binasa orang menjadi hamba rupiah, hamba dinar, hamba dirham, hamba duit. Pikirannya di otaknya, siangnya, malamnya selalu diingatnya Tuhannya. Siapa? Yaitu Allah. Itu aja. Nah ini anggapan Allah tadi kau menyelamatkannya. Tapi kalau dia mencintai dunia, dinar, ia beranggapan si dinar tadi kau menyelamatkannya. Kau memberinya ketenangan. Makanya dikejarnya berhimat. Makanya dikejarnya berhimat, kadang ingat lagi sembahyang, kadang lagi makan, siang malam, dikejarnya benar. Oh ya Tuhan, cara berpikir ikam nangka itu tuh mindset ikam tuh kurubah, gede, tak digeringakan Tuhan. Duit nang saling banyakan tadi balik kayak kadang awak mau begini, kadang awak mau ulahnya tenang, adem, ayem, hati anak awak. Mesti ini sadar, selama ini aku mengejar harta, mengejar dunia, karena aku berpikiran dunia itu hanya dunia yang bisa menenangkan aku, memberikan aku kenyamanan, ketenangan. Ternyata ada, berarti lain dunia tadi. Nah kalau memberi ketenangan yaitu Allah. Nah kalau sudah jelas Allah memberi ketenangan, kejarlah Allah itu. Karena di dunia kita itu mendapat ketenangan lah itu. Dan kita tenang bertanya masalah dunia ini, jangan berpikiran lagi biar sugi hal itu. Ya lah, salah biar sugi. Atau orangnya mantu kayak ayah Busairi, aku bilang di sini ada sampai 2 juta ada itu sih. Hah? Tuan guru besar, ya kan ahli nauhat di Mekah. Siapa namanya kalau sini? Nah, di Mekah tuh. Kan guru besar, ada dari istri emas, duit, ada sampai 2 juta, ada duit di sini. Hah? Sampai 2 juta, kan guru besar. Tapi aku berhajat di sini Allah Taala, pemerintah Allah Taala berdoa, paling bagus kabul di sini. Itu aja sudah lah. Itu aja berkah sini Allah beri jodoh kita. Kalau Ustaz bilang kabul di sini. Apa? Ini banyak dia duit di rekening ATM-nya sendiri, ATM-nya. Hendak nukar ngapa-ngapa sekira hajat kabul kedua ini, nak nukar sate, baik aja nukar sate itu sepiring. Tinggal kayak gini, anak ada aja, cucu ada, laki ada, bini ada, bisa bawa piring ini jadi kali 22 ratus. Jadinya, tahu berapa? Ruginya. Bawa kasih kolokan sudah nggak itu? Karena kau mikirkan gitu, kau mikirkan. Kalau sayang hebat gitu. Ini namanya rezeki itu ikan makan, ikan pakai, ikan nikmati itu rezeki. Kalau dalam rekening itu, rezeki sih Pak. Ampun babak itu, buknya diutamakannya duit ikan, diputarnya duit ikan. Datang orang ini menabung kita, datang orang udah kita. Pak Bang, nak berutang belum kita sampai ke terasnya, sudah hilang duit kita di rekening. Rezekinya itu, dia rezeki kita kita makan. Nah jadi binasa orang yang hamba dinar, pikirannya dinar, pikiran dirham, duit, jadi dia berpikiran si duit kayak Allah Taala menenangkan, duit dia menenangkan, nah itu. Nah di belakang Allah tak garing, galau, ngapalah masalah-masalah macam-macam. Ayo gunakan duit ikam ya Allah. Nah ikam selama ini ikam tautkan hati ikam ke duit yang bisa memberi ketenangan. Sudah bis limpih duit pada sigar-sigar aja lagi. Nah, cakanya sebelum limpih tunggu pada aku ya Allah ingin. Selama ini ulun mengajar harta, selain mengajar dunia ulun beranggapan harta lawan dunia itu engkau menyenangkan ulun, engkau memberikan ulun kedamaian. Sekali ulun salah, pian juga ya Allah ya. Ada sesuatu habis duit kita. Qala Junaid, berkata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, innaka lan takuna al-haqiqah law 'addan wa syai'un mimma dunahu laka mustariqun ya wa innaka lan tasil ila sharih hurriyah wa 'alayka min huquqi ubudiyyah baqiyatul makatib 'abdan ma baqiya 'alayhi dirham. Ujar Imam Junaid Al-Baghdadi,
lan takuna al haqiqah, tidaklah engkau sebenarnya lahu bagi Allah taala itu abdan, lain hamba, sebenarnya lain hamba Allah. Ada sesuatu mimma dunahlah, dari selain Allah bagi engkau tuh mustariqun, nang maulah ikam tuh memperbudak ikam ada. Bakakunya hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Tapi Junaid ada sesuatu nang maulah ikam tuh mustariqun, maulah ikam budak. Wa inna kalan tasil ila sariruriyah, engkau tuh kada benar-benar sampai kepada murni merdeka daripada sesuatu tadi. Wa alaika min huquqi ubudiyyati, wajiblah atas engkau itu daripada melaksanakan hak ubudiyah kepada Allah, baqiyatul mukatab, sebagai sisa daripada mukatab abdan ma baqiya alaihi dirham, hamba yang tersisa atas itu dirham. Nih tapi sedikit sih langsung hapus. Hamba itu kan ada hamba mu'aqqad, ada hamba mukatab, ya kan? Ada hamba mukatab itu hamba yang berperjanjian. Apabila kau membayar sekian, ikan merdeka. Kamu mukatab. Nah kasus di sini apa? Lawan Allah Subhanahu wa taala itu kada murni bujur hamba Allah kada. Tapi kita ini ada sesuatu dari Allah yang memperbudak ikan itu kada merdeka lagi. Merdeka. Itu hipang. Koreksi bang abdul mabel dirham, sekalinya hamba dirham tidak. Itu hipang, koreksi bang hati kita masing-masing. Keinginan kita ini nampak di hati kita ini, sehingga menyita akal kita, pikiran kita, hati kita, waktu kita untuk memikirkan sesuatu itu. Nang serius Allah ada. Ada aku ya. Nah, taubat lawan Allah, ya Allah inggih ya Allah. Selama ini ulun tersita waktu kesana dunia. Ampuni ulun ya Allah. Palingkan hati ulun ya Allah untuk hanya mengingat kepada Engkau. Jadi sesuatu yang dulunya ulun ingat, ulun lepas, ulun serahkan dalam pihaknya. Aku kawas saja Allah. Maaf lakan kenapa ikan buat bercampur. Julung aku jatuh ikan, ingat aku aja. Karena aku menghandle ini berdasarkan urusan. Lalu wakafa billahi wakila. Cukup lawan Allah kita serahi perkara. Guring lagi cekat. Kayak Pak anak besar Tuhan, mana anak bebini. Kayak Pak mana anak sekolah. Itu urusan Allah. Urusan Allah. Julung lawan Allah ini ya Allah ingat pian aja lah urusan itu ya Allah enak aku menghandlenya guring kan ya enak terus mikir udah bel macam-macam julung lawan Allah lapasakan. Jadi apa dikiranya supaya tenang, ada kau ajak melapasakan, selalu kepikiran anak, selalu kepikiran harta ini ada kawah bentuk lawan zikir. Apa zikirnya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baca ulang itu menenangkan kita. Cukuplah akan Allah, cukuplah oleh Allah sebaik-baik orang yang diserahi urusan perkara. Hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tenang hati kita sambil guring. Karena apabila kita ada di ilmu kayak itu, kayaknya kita depresi lah lawan urusan dunia ini. Tapi gerakan. Kawalah ikam, berduitkah, kada berduitkah sama Muhammad. Kawalah. Sama Muhammad. Berpandir sama, ceria sama ini. Sama kawalah. Kamu gak selamatan saudara. Mudah-mudahan kita lah masalah dunia ini jangan difokuskan tujuan hidup kita sehingga memperbudak kita karena demi lawan kita. Nah mudah-mudahan berataan kita waktu di sini dimudahkan urusan kita, rezeki kita dilancarkan. Saya kira kita jangan tapi ngalih berpikir lagi masalah dunia. Ada pikiran kita angkat, nah diangkat akan Allah. Amin. Al-Fatihah.